Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmat Fuada dengan NIM 2322060014. Di sini saya akan memaparkan atau membacakan rangkuman penanganan dan pengolahan hasil perikanan, yaitu moluska dan krustasea. Yang pertama itu adalah pengolahan hasil perikanan. Hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Kerusakan pada hasil perikanan diakibatkan dari dua faktor, yaitu aktivitas enzim dan degradasi mikrobiologis. Hasil perikanan yang pertama yang akan saya bahas adalah moluska. Apa sih itu moluska? Moluska adalah filum besar hewan tak bertulang belakang yang mencakup sejumlah kelompok yang dikenal baik seperti siput, kerang, dan cumi-cumi. Sekitar 85.000 spesies yang diketahui yang tersebar hampir di semua habitat dari kedalaman laut hingga ketinggian gunung. Adapun ciri-ciri moluska, yang pertama itu moluska memiliki tubuh yang lunak. Sebagian besar moluska memiliki tubuh yang lunak, seringkali dilindungi oleh sebuah cangkang keras yang terbuat dari kalsium karbonat. Yang kedua adalah mantel, sebuah lapisan tebal jaringan yang menutupi tubuh mereka, dan banyak spesies menghasilkan cangkang. Yang ketiga itu rongga mantel, ruang antara mantel dan tubuh yang sering berfungsi dan respirasi dan ekspresi. Yang keempat, radula. Sebagian besar moluska memiliki radula, sebuah organ seperti lidah dengan barisan gigi-gigi kecil yang digunakan untuk mengikis makanan. Yang terakhir atau yang kelima adalah sistem organ terdiferensiasi. Moluska memiliki sistem organ yang terdiferensiasi, termasuk sistem pencernaan, ekskresi, peredaran darah, dan saraf. Berikut adalah pembagian jenis-jenis pada moluska. Kelas utama pada moluska. Moluska dibagi menjadi beberapa kelas utama, termasuk yang pertama itu gastropoda. Gastropoda ini mencakup siput dan keong. Kelas terbesarnya yaitu mencakup siput darat, siput air tawar, dan siput laut. Yang kedua itu bivalvia. Bivalvia ini mencakup kerang-kerangan, termasuk pada kerang, tiram, dan remix, yang memiliki dua cangkang yang terhubung langsung dengan engsel. Yang ketiga itu cephalopoda. Cephalopoda ini mencakup sotong, cumi-cumi, dan gurita. Dikenal karena kecerdasan mereka yang tinggi, mata yang berkembang baik, dan kemampuan untuk mengubah warna. Yang keempat itu pulpacopoda, yaitu chitons, memiliki cangkang yang terdiri dari 8 lempengan yang tumpul dan tindih. Terakhir atau yang kelima adalah Chapopoda, kerang gading, memiliki cangkang berbentuk tabung yang mencakup tubuh mereka. Adapun hasil pengolahan dari moluska yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi biasanya diolah sebagai berikut. Biasanya dibekukan, pengalengan, pengeringan, dan lain sebagainya. Adapun pengolahan dari kerang-kerangan, biasanya kerang-kerangan dibekukan dan dikeringkan. Biasa juga kerang-kerangan dibuat saus. Adapun produk samping dari moluska, yang pertama itu cangkang keras. Cangkang keras atau kalsium karbonat dan mutiara. Yang kedua itu chitin atau chitason untuk pengolahan air, pertanian, dan industri makanan. Produk samping dari moluska biasanya juga dibuat sebagai pewarna. Adapun dibuat suplemen yaitu suplemen kalsium. Biasanya juga dijadikan sebagai bahan pengikat yaitu klisin. Beberapa jenis moluska memiliki bahan yang digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan pil dan tablet. Yang terakhir itu ada bahan kosmetik. Sebuah protein yang ditemukan dalam cangkang mutiara digunakan dalam beberapa produk kosmetik karena diyakini memiliki manfaat bagus untuk kulit. Yang kedua itu krustasea. Pengertian krustasea. Apa sih itu krustasea? Krustasea adalah hewan akuatik atau hewan air yang terdapat di air laut dan air tawar. Kata krustasea berasal dari bahasa Latin yaitu kata krusta yang berarti cangkang yang keras.
Adapun ciri-ciri dari krustasea, tubuh bersegmen dan berkarapas. Kedua, memiliki sepasang antena ganda. Yang ketiga, kaki bersendi dan bervariasi. Yang keempat atau yang terakhir, sistem pernapasan berupa insang, walaupun sistem pernapasan berupa insang ini tidak kelihatan. Adapun klasifikasi dari krustasea dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama itu udang tingkat tinggi dan udang tingkat rendah. Contoh dari spesiesnya tersendiri adalah ada udang gala, udang windu, rajungan, kepiting, dan lobster. Dan masih banyak lagi contoh dari hewan krustasea tersebut. Adapun hewan krustasea yang biasa dijadikan sebagai bahan pangan, yaitu udang windu, udang gala, rajungan, dan kepiting. Dan masih banyak lagi contoh hewan dari krustasea yang biasa dijadikan sebagai bahan pangan. Adapun contoh dari pengolahan bahan pangan krustasea, di sini saya mengambil cara pengolahan peye udang. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan peye udang adalah bahan, yaitu 200 gram udang kecil, udang rebon atau udang segar kecil, dan yang sudah dibuang kepalanya. Yang kedua itu 200 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka. Tepung tapioka ini digunakan agar peye nanti lebih renyah. Yang selanjutnya 1 butir telur, 200 ml santan encer, 5 lembar daun jeruk yang telah diiris, minyak goreng secukupnya. Adapun untuk bumbu halusnya yaitu 3 sim bawang putih, 3 butir kemiri sangrai, 1 sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 kaldu bubuk. Adapun cara pengolahan dari peye udang ini, segmen yang pertama yang dilakukan adalah buat adonan peye. Cara membuat adonan peye ini dengan cara campur tepung beras, tepung tapioka, bumbu halus, telur, santan, dan daun jeruk yang telah diiris tipis-tipis. Aduk rata hingga adonan cukup encer. Yang kedua itu panaskan minyak, gunakan wajan cekung. Panaskan minyak dengan api sedang. Yang ketiga itu goreng peye, ambil 1 sendok sayur adonan, letakkan beberapa ekor udang di atasnya, lalu tuang ke pinggir wajan. Biarkan peye lepas sendiri. Yang keempat itu goreng hingga renyah. Masak hingga peye berwarna kuning keemasan dan kering, angkat dan tiriskan. Yang terakhir itu sajikan. Biarkan dingin agar semakin renyah, lalu simpan dalam wadah kedap udara. Baiklah, itulah tadi rangkuman yang dapat saya sampaikan, dan adapun satu contoh pengolahan dari krustasea. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.